Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur 22 Oktober tahun 2022 dengan bacaan yang terambil dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 55 dengan tema diperlengkapi untuk perbuatan baik. Sebelumnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita sujud pada Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami pada malam hari ini, malam yang indah ini Tuhan, kami sujud di hadapan-Mu, dan mengucapkan syukur kami karena berkat dan karunia Tuhan melimpah atas kami sekalian sampai hari ini dengan limpahnya. Tuhan, pada malam hari ini kami akan merenungkan sabda firman Tuhan. Tuntun dan berkati kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan di dalam kami merenungkan sabda firman Tuhan, supaya kami bisa memahaminya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan pada malam hari ini dari Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan yang ke-55, yang demikian sabda Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus, dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pembacaan dari Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai dengan 55. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, disimpan dalam hati dan dilakukannya di dalam kehidupannya tiap hari. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa orangnya yang tidak senang hatinya bila hidupnya diberkati Tuhan, yang hidupnya diberi kelimpahan berkat-berkat yang tidak dapat dihitungnya, dan hidupnya diperkenan Tuhan, seperti yang disampaikan oleh Maria, dan bisa kita baca dari ayat yang ke-46 sampai yang ke-48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, seperti juga yang dialami oleh Hana yang mendapat pertolongan Tuhan. Dapat kita baca dari 1 Samuel
bab 2 ayat yang pertama. Dan juga oleh Daud yang hidupnya diindahkan Tuhan, dapat kita baca di dalam Mazmur 65 ayat 10 sampai dengan 14. Berkat Tuhan melimpah padanya sehingga Daud pun mengucapkan syukur karena berkat-berkat Tuhan tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, awal kerendahan hati Maria ditunjukkan ketika Maria didatangi oleh malaikat Tuhan pada Lukas bab 1 ayat 30. Maka jawab Maria di dalam Lukas 1 ayat 38 demikian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka Maria setelah menyatakan sebagai hamba, maka Maria diberkati Tuhan karena Maria rendah hati pada Tuhan, sehingga Maria selalu memuliakan Tuhan dengan hati yang sangat gembira. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kerendahan hati sebagai hamba yang dimiliki oleh Maria sebagai ibu jasmani Tuhan juga dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan lebih dari itu, ia taat sampai mati di kayu salib. Ada beberapa sifat yang indah dalam diri Yesus Kristus sebagai seorang hamba. Yang pertama, ia memberitakan kabar baik, bukan hanya dengan perkataan, melainkan dengan kelakuan dan kasih yang memulihkan. Terdapat di dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Yang kedua, memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, yang buta dijelekkan, yang terbelenggu dilepaskan. Yesaya 42 ayat yang ketujuh. Yang ketiga, ia menyatakan Bapa sebagai Allah yang benar pada seluruh umat manusia. Terdapat di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-8. Mereka yang menerimanya diangkatnya menjadi anak-anak Allah. Terdapat di Yohanes 1 ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya kita semua juga harus memiliki hati seorang hamba seperti itu. Bukankah kita telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran? Sebagai hamba kebenaran, mari kita beritakan kabar baik tentang kasih Allah, menolong mereka yang membutuhkan, dan menuntun orang lain di jalan yang benar. Jadilah seorang hamba yang lebih mementingkan kebutuhan tuannya daripada diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang hamba, seorang pelayan Tuhan tidaklah mudah. Mungkin harus mempunyai modal tebal telinga, karena tidak jarang banyak hal-hal yang tidak enak dirasakan. Kurang ini, kurang itu, dan lain sebagainya. Tapi itu semua jangan khawatir, karena Tuhan selalu memberi kekuatan dan memberi jalan keluar. Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya yang selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi kekuatan pada kita yang berharap penuh pada Tuhan. Kesemuanya itu Tuhan pasti memperlengkapi setiap perbuatan baik kita. Kita tidak perlu berputus asa karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Tuhan perbuatan-perbuatan diuji. 1 Samuel bab 2 ayat yang ke-9 mengatakan, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Amin.
Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami hadir dan sujud lagi padamu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kami merenungkan sabda firman Tuhan pada malam hari ini. Berilah kami hati seorang hamba yang rendah hati, yang berkenan kepada Tuhan. Tuntun dan bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu, Tuhan, supaya kami bisa memiliki hati seorang hamba dan bisa melakukannya. Ampuni Tuhan atas dosa-dosa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sedemikian jauh Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, renungan malam hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sampai bertemu pada renungan malam selanjutnya. Amin.